Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahwat Fadilah, kelas PJKRA angkatan 2019, NIM 1931040053. Mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester dalam mata kuliah Filsafat Penjas dan Olahraga. Kalau begitu, saya langsung saja membacakan PowerPoint yang telah saya buat tentang perbandingan sistem penjas dan olahraga Indonesia dan Australia. Pendidikan jasmani dan olahraga merupakan salah satu disiplin ilmu yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan secara nasional, sehingga diharapkan melalui konsep dasar teori dapat diimplementasikan dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, serta mampu mengarahkan dalam menganalisis secara cermat gejala-gejala yang timbul di berbagai negara maupun masyarakat sebagai akibat pelaksanaan sistem pendidikan jasmani dan olahraganya masing-masing. Adapun pembahasan yang pertama yaitu konsep umum pendidikan jasmani dan olahraga. Jasmani dalam sebutan bahasa Inggris adalah physical. Dalam ilmu faal, jasmani disebut sebagai struktur biologik pada manusia. Secara umum dipahami bahwa jasmani atau jasadia berarti tubuh manusia. Jasmani dalam pembahasan ini adalah pemanfaatan aktivitas fisik sebagai manifestasi pengembangan kualitas hidup manusia dalam memenuhi kebugaran secara totalitas dan keterampilan motorik. Yang kedua, sejarah pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Pertama, Indonesia. Pada zaman kerajaan, latihan jasmani pada masa itu di samping untuk rekreasi juga untuk pembinaan jasmani dalam rangka tujuan tertentu, yaitu melatih keprajuritan. Olahraga tradisional tumbuh di daerah-daerah. Yang kedua itu zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, perkembangan sistem Jerman, sistem Swedia, dan sistem Australia, lembaga penjas yang didirikan ialah Sekolah Senam dan Sport Militer. Yang kedua, Australia. Bidang ini ditandai dengan munculnya sejarah besar pertama pendidikan jasmani. Merintis di antara sejarah dunia pendidikan jasmani ini adalah Van Dalen dan kawan-kawan. 1953, sejarah dunia pendidikan fisik, budaya, filosofis, komparatif, dan Dixon. 1957, Tenggara dalam sejarah pendidikan fisik. Ini adalah survei pendidikan jasmani yang paling komprehensif dari masyarakat kuno hingga abad pertengahan, hingga Eropa modern, Amerika Serikat, dan sejumlah negara kontemporer lainnya. Yang ketiga, sistem pendidikan jasmani di Indonesia dan Australia. Indonesia, sejarah perkembangan olahraga di Indonesia dimulai sejak zaman raja-raja sebelum penjajahan hingga sekarang ini. Olahraga selain ini merupakan bagian dari kebudayaan manusia, juga merupakan bagian dari hidup manusia. Pendidikan jasmani dan olahraga dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia berkembang tidak dalam kesendirian. Keolahragaan di Indonesia berkembang sebagai wujud transformasi pandangan bangsa dari waktu ke waktu, sejak masa sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Lanjut. Keempat, kelembagaan terkait pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia dan Australia. Indonesia salah satu negara yang berkembang di dunia, tentunya berkembang di dalam segala hal. Tanpa dipungkiri, perkembangan di dunia pendidikan dan olahraga sebagai bukti nyata perkembangan di dunia olahraga Indonesia. Menempati peringkat 5 besar dalam perhelatan olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian Games 2018. Keberhasilan tersebut tentunya hasil kerja keras dan kerjasama semua pihak. Tanpa dipungkiri, peran pemerintah dalam mengembangkan pendidikan dan olahraga yang ada di Indonesia. Departemen Pendidikan Negara mengatur kuota beasiswa
dan membayar sebagian besar biaya siswa yang diterima di program pelatihan guru. Sebagai imbalannya, siswa masuk ke dalam kontrak untuk menyelesaikan kursus dan melayani departemen yang ditetapkan beberapa tahun. Warisan Inggris, kehidupan perintis dan iklim yang sejuk memiliki tradisi olahraga yang kuat di Australia. Pimpinan olahraga bangga partisipasi publik di bidang olahraga, tetapi mereka mencatat bahwa kemampuan dan kendaraan, perjalanan, televisi, dan bentuk-bentuk kehidupan komersial yang glamor, hiburan mulai berkembang biak menjadi kebiasaan bersantai dan malas. Kekhawatiran ini agak berkurang, namun dengan kecenderungan ke arah partisipasi yang lebih besar dalam olahraga oleh kelompok usia junior. Itulah presentasi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.